Ketika medis udah angkat tangan, dan polisi pun nggak berdaya. Kota Seoul seketika berubah jadi neraka akibat ritual sesat sebuah sekte gelap. Korban terakhirnya adalah seorang gadis muda yang dirasuki oleh iblis purba bernama Asmodeus. Di ambang keputusasaan, sang kakak akhirnya minta bantuan ke satu tim rahasia bernama Holy Knight. Tapi, apa yang mereka hadapi kali ini jauh lebih mengerikan dari sekadar kasus kesurupan biasa. Tonton video ini sampai habis, karena plot twist di akhir ritualnya bakal bikin kalian merinding. Suatu hari, pintu kantor tim Holy Knight diketuk. Datanglah seorang pria bernama Kepala Choi, mendampingi seorang ayah yang raut wajahnya dipenuhi kecemasan. Pria tua itu melaporkan bahwa anak perempuannya, Sujin, tiba-tiba hilang tanpa jejak dan tak bisa dihubungi selama beberapa hari terakhir. Sang ayah mulai panik. Mengapa tidak? Di saat yang bersamaan, aksi-aksi sadis di luar nalar sedang menggila di seantero Seoul. Berpacu dengan waktu dan menolak memikirkan kemungkinan terburuk, mereka akhirnya datang menemui Bao. Mendengar jeritan hati sang ayah, Bao dan timnya tak tinggal diam. Mereka bergerak, siap menguak misteri hilangnya Sujin, sekaligus menyelidiki benang merah dari kekacauan di Seoul. Sebab menurut penuturan Kepala Choi, kasus-kasus yang terjadi belakangan ini sudah di luar batas logika manusia. Ini bukan lagi urusan kriminal biasa, melainkan erat kaitannya dengan sekte, iblis dan ritual eksorsisme yang tak mungkin bisa dipecahkan dengan sains atau hukum pidana. Itulah alasan mengapa polisi akhirnya memohon bantuan kepada tim Holy Knight. Begitu melihat foto Sujin di ponsel ayahnya, intuisi Bao langsung bergejolak. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Tanpa membuang waktu, penyelidikan pun dimulai. Pencarian membawa mereka ke sebuah gedung tua yang suram. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang pinggiran, para pecandu, pemabuk, lingkungan underground yang pekat dengan kriminalitas. Tapi tunggu dulu, itu semua hanyalah topeng. Itu cuma cover depannya saja. Karena begitu masuk lebih dalam, bangunan tersebut ternyata adalah markas rahasia dari sebuah sekte pemuja iblis. Saat Bao dan timnya merangsek masuk, sekte sesat tersebut tengah menggelar ritual suci yang mengerikan. Dan tebak siapa yang terikat di atas altar untuk dijadikan tumbal? Ya, dia adalah Sujin. Benturan fisik pun tak terhindarkan. Para bodyguard sekte langsung menghadang, mencoba menutup jalan tim Holy Knight menuju ruang ritual. Namun, bukan Bao namanya jika mundur begitu saja. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, pertempuran besar di dalam markas sekte pun pecah. Di tengah kekacauan itu, saat Bao sibuk menghalau kepungan anggota sekte, Abby, salah satu anggota tim, langsung mengambil posisi. Ia mulai merapal mantra-mantra suci, mencoba melakukan eksorsisme untuk menyelamatkan jiwa Sujin yang mulai terenggut. Singkat cerita, setelah bertempur habis-habisan, Bao dan tim berhasil menyelamatkan nyawa Sujin. Scene berpindah ke Dr. Jung yang tampak lesu. Pasalnya, ia cukup stres menghadapi kondisi adiknya yang hingga hari ini masih belum sadarkan diri setelah kerasukan. Di dalam ruang kerja, Dr. Jung terus mengawasi kondisi sang adik lewat monitor. Tampaknya Dr. Jung mulai mendapat pencerahan setelah tanpa sengaja ia membaca sebuah artikel online tentang Bao dan timnya. Singkat cerita, Dr. Jung nekat menemui Bao untuk meminta pertolongan. Tapi permintaan Dr. Jung ditolak oleh Bao setelah ia tahu jika kedatangan Dr. Jung itu karena mendapatkan informasi dari seseorang bernama Bapak Marco. Dia menyatakan bahwa dia tidak bekerja sama dengan orang-orang dari pihak tersebut. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan ucapan Bao, namun Dr. Jung meminta bantuan Bao dan bahkan menawarkan sejumlah uang. Yang terpenting, nyawa adiknya harus diselamatkan. Sekali lagi, Bao menolak dan menyarankan Dr. Jung untuk membawa adiknya ke seorang psikiater. Dr. Jung menjawab bahwa dia adalah seorang psikiater. Bao pergi, meninggalkan dua anggota timnya yang dihadang oleh Dr. Jung. Ia menyerahkan kaset rekaman milik adiknya kepada Sharon, berharap Bao akan berubah pikiran. Dr. Jung kembali ke ruangannya dan membuka file Unso, mengenang momen-momen ketika Unso masih sehat dan ceria. Ia merasa sedih dan kecewa, merasa gagal sebagai kakak. Tiba-tiba saat menoleh ke layar komputer, ia menyadari Unso telah menghilang. Dalam keadaan panik, Dr. Jung berlari menuju kamar isolasi tempat Unso dirawat. Namun, setibanya di sana, ia tidak menemukan Unso.
Setelah insiden menyeramkan itu, Dr. Jung mendatangi Bapak Marco, yang juga seorang dokter. Bapak Marco menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Terlebih lagi, eksorsisme adalah sesuatu yang dilarang oleh keuskupan. Oleh karena itu, Bapak Marco merekomendasikan Dr. Jung untuk berbicara dengan Bao. Dr. Jung hanya menjawab bahwa dia sama sekali tidak mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan iblis, eksorsisme, dan sejenisnya. Yang dia inginkan saat ini adalah agar Eunsu bisa sembuh. Merasa prihatin dengan keadaan Dr. Jung, Bapak Marco memutuskan untuk pergi ke kantor Bao untuk menjumpainya. Dia pun bertanya tentang kabar Bao, mengingat sudah 10 tahun mereka tidak berjumpa usai kejadian kelam itu. Singkat cerita, Bapak Marco menjelaskan tujuan kedatangannya. Namun, Bao dengan tegas menolak untuk melanjutkan hubungan apapun dengan Bapak Marco karena peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di antara mereka. Dari sudut pandang Bao, Bapak Marco adalah penyebab utama semua masalah yang mereka hadapi saat muda. Karena tindakan Bapak Marco, Bao juga kehilangan anggota keluarga yang dekat. Walaupun sudah mengakui kesalahannya, Bapak Marco masih berharap Bao mau membantu Dr. Jung. Namun, sekali lagi, Bao menolak permintaan tersebut. Menyadari ketegangan yang ada antara Bapak Marco dan Bao di masa lalu, Kim Gun dan Sharon justru berharap bisa menyelamatkan Eunso. Tapi, sifat manusia itu memang sulit dipahami. Tiba-tiba, Bao memanggil Kim Gun dan bilang dia ingin melihat video milik adik Dr. Jung. Singkat cerita, Kim Gun mengungkapkan bahwa dia menemukan sebuah video yang menurutnya mencurigakan. Dalam video itu, Kim Gun menunjukkan seorang petugas keamanan yang punya tato di belakang telinganya. Tato tersebut mirip dengan yang dimiliki oleh anggota sebuah sekte dalam kasus Sunji. Setelah melihat banyak hal aneh, mereka pun mulai berpikir bahwa semua ini mungkin ada kaitannya dengan Uskup Agung Lucifer. Di sisi lain, Bapak Marco menceritakan kepada Dr. Jung tentang kenangan masa kecilnya bersama Bao saat mereka tinggal di panti asuhan. Bapak Marco juga menyebut teman dekatnya di panti, yaitu Joseph. Joseph ini 3 tahun lebih muda dari Bao. Menurut cerita Bapak Marco, Joseph punya bakat unik untuk mengusir roh jahat dari tubuh orang dan bisa menyelamatkan mereka. Sementara itu, Bao dikenal karena kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa. Karena kemampuan unik yang dimiliki Joseph, dia jadi dijauhi oleh teman-teman di panti asuhan. Namun, Bao selalu ada untuk melindunginya, dan mereka memiliki ikatan yang sangat kuat. Ketika mereka tumbuh dewasa, Joseph mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta eksorsis, sementara Bao memilih jalur sebagai petinju di dunia bawah tanah. Meskipun begitu, Bao tetap bertanggung jawab untuk merawat panti asuhan dan selalu menyempatkan diri untuk menjenguk Joseph setiap kali Natal tiba. 15 tahun yang lalu, ada kejadian mengerikan yang mengubah segalanya. Bao datang dan tiba-tiba diserang oleh sosok iblis. Dia melihat dengan ngeri bahwa semua anak di panti asuhan serta suster-suster telah tewas dengan cara yang sangat brutal. Sementara itu, Joseph, dia menghilang setelah terungkap bahwa dia terlibat dalam pemanggilan iblis. Namun, ada keajaiban. Meski diserang, Bao berhasil selamat dari situasi yang mengerikan itu. Sejak saat itu, Bao bertekad untuk membalas dendam terhadap Joseph. Bapak Marco pun menyatakan bahwa kemungkinan alasan Bao menolak permohonan Dr. Jung adalah karena dirinya sendiri. Bapak Marco menyadari tindakan jahat yang dilakukan oleh Joseph. Namun, ia tidak melaporkan hal itu kepada keuskupan karena merasa sulit percaya bahwa Joseph bisa melakukan sesuatu yang sekejam itu. Padahal, kenyataannya, Joseph telah mengambil banyak nyawa orang untuk meningkatkan kekuatan iblis yang ada dalam dirinya. Kita beralih ke Bao yang memutuskan untuk menghubungi Dr. Jung setelah melihat video Eunso. Mereka akhirnya bertemu dan Bao bersama timnya akan membantu Eunso dalam ritual eksorsisme yang akan dipimpin oleh Sharon. Namun sebelum mereka mulai, Sharon memperingatkan Dr. Jung bahwa apa yang akan mereka lakukan sangat berisiko dan bisa berujung pada kehilangan nyawa. Dia bertanya apakah Dr. Jung benar-benar siap. Mendengar pertanyaan itu, Dr. Jung dengan percaya diri mengangguk dan menjawab bahwa dia siap asalkan nyawa adiknya bisa diselamatkan. Sharon menunjukkan kepada semua orang video Eunso, di mana dia memperlihatkan bahwa tubuh Eunso saat ini dikuasai oleh sosok iblis. Dr. Jung pun mempertanyakan mengapa Eunso yang harus jadi tempat untuk pemanggilan iblis, apalagi rumah mereka terletak di lokasi yang terpencil. Sharon menjelaskan bahwa siapapun bisa menjadi sasaran, karena kejadian ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Kim Gun kemudian memperlihatkan video yang menunjukkan seseorang yang tidak dikenal masuk ke rumah mereka.
Dia juga menunjukkan tato di belakang telinga orang-orang itu, yang menandakan mereka adalah anggota sebuah sekte penyembah iblis. Sebelum memulai ritual pengusiran roh jahat, Sharon pergi ke ruangan tempat Unso dirawat. Di sana, dia berusaha menarik perhatian iblis yang menguasai Unso agar keluar. Dengan membacakan mantra-mantra, Sharon berupaya untuk mengusir iblis itu. Namun, kekuatan iblis yang sangat besar membuat Sharon merasa sedikit tertekan. Keadaan mulai berantakan ketika kekacauan mulai menguasai segalanya. Terlebih lagi, mantra yang diucapkan oleh Sharon tidak memberikan hasil. Tiba-tiba, Unso menghilang dari ruang isolasi. Bao dan tim segera mencari Unso melalui kamera pengawas. Suasana semakin mencekam karena pencarian mereka terhalang oleh pasien rumah sakit yang muncul secara tiba-tiba, dan semuanya sudah berubah menjadi zombie.